Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, ini merupakan podcast yang dimana podcast ini ditujukan untuk eh memenuhi ya nilai betul nilai foreign policy analysis yang dimana pengampu dosennya merupakan dosen yang intelektual sangat tinggi, yaitu Bapak Kobit. Nah, di sini saya sedang bersama teman kelompok saya, yaitu Muhammad Tesa. Cesar. Ya, bagus. Di sini kita akan membuat sebuah analisis tentang kebijakan uh, politik luar negeri Arab Saudi di masa pandemi. Ya, Baik, betul sekali. baik. Silakan, mungkin bisa dimulai, Mas Cesar. Oke. Kita akan memulai level analisis individu yang dimana kita ketahui sekarang raja di Arab Saudi itu ialah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya. Kita akan memulainya. Jadi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud adalah Raja Arab Saudi yang ketujuh. Salman bin Abdul Aziz kemudian ditunjuk menjadi wakil gubernur di Provinsi Riyadh pada tahun 1954 hingga tahun 1955. Kemudian di tahun 1963 beliau dilantik menjadi gubernur Provinsi Riyadh. Jabatan tersebut ia emban hingga tahun 2011. Selama menjabat sebagai gubernur Riyadh selama 48 tahun, beliau berhasil membangun kota Riyadh dari kota menengah menjadi sebuah kota metropolitan di Arab Saudi. Ia juga banyak menarik wisatawan berkunjung ke Riyadh serta menarik modal dan investasi asing masuk ke negaranya. Salman bin Abdul Aziz juga senang menjalin hubungan di politik dan ekonomi dengan dunia barat dan juga ia memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan Arab Saudi. Dan pada tahun 2011 ia diangkat menjadi wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Lalu singkat cerita pada tahun 2012 ia diangkat menjadi putra mahkota Kerajaan Arab Saudi menggantikan Pangeran Nayef bin Abdul Aziz, dan Salman adalah Raja Arab Saudi ke-7 menggantikan Raja Abdullah yang sebelumnya memimpin, dan seluruh kekayaan Raja Salman kurang lebih 17 miliar dolar atau jika dirupiahkan itu sekitar 226 triliun rupiah. Dan Raja Salman dinobatkan sebagai orang paling berpengaruh di dunia pada tahun itu, yaitu 2016. Raja Salman disebut orang yang sangat tegas dengan hukum, dan di samping itu Raja Salman adalah orang yang sayang dengan sekitar. Alasan kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan ini ialah tingkat kematian akibat pandemi virus COVID-19 semakin tidak bisa terkendalikan. Nah, untuk itu menekan hal tersebut, karena Raja Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pembatasan kuota haji dan umroh, tentu dalam konteks ini kebijakan luar negeri ini untuk melindungi national interest dari Arab Saudi yang ingin COVID-19 mampu dikendalikan penyebarannya. Lalu selanjutnya akan bisa dilanjutkan oleh Mas Dwiki, silahkan. Wah, ya, terima kasih Mas Cesar, sangat menarik ya. Jadi Ya, profil dari kerajaan Arab Saudi ini bukan main-main ya. Beliau ya betul memang sekali. sangat berwibawa dan tentunya juga sangat kaya ya Mas. Oke, Betul. baik. Setelah kita pahami tentang baik dari profil kerajaan atau Raja Arab Saudi, terus juga alasan kenapa Arab Saudi mengeluarkan kebijakan dari kebijakan ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam level national analysis, di mana di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hierarki perpolitikan di negara Arab Saudi. Nah, politik Arab Saudi berlangsung dalam konteks monarki absolut otoriter di sepanjang garis Islamis, di mana raja merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kita masuk ke dalam decision unitnya. Kita akan membahas unit apa saja
yang melatar belakangi dari kebijakan luar negeri Arab Saudi ini. Nah, ternyata setelah kita telusuri, decision unit yang ada di pemerintahan Kerajaan Arab Saudi itu ada sebagian besar terdapat pangeran senior, terus keluarga kerajaan, terus juga ada lembaga keagamaan serta Majelis Permusyawaratan Saudi. Nah, Majelis Permusyawaratan Saudi ini juga dikenal sebagai Majelis Asyura atau Dewan Syura. Nah, Dewan Syura ini ternyata punya job desk atau tupoksinya adalah Badan Penasehat Resmi Arab Saudi yang merupakan negara dengan bentuk monarki absolut. Nah, kalau misalnya kita cari perbandingan, mungkin di Dewan Syura ini seperti DPR yang ada di Indonesia. Jadi Dewan Syura ini berfokus kepada legislatifnya. Namun yang perlu dipahami di sini adalah Majelis Permusyawaratan ini memiliki kekuasaan yang terbatas dalam pemerintahan, termasuk kekuasaan untuk mengusulkan undang-undang kepada raja dan kabinet, tetapi tidak dapat meluluskan atau menegakkan hukum yang merupakan kekuasaan yang memang secara absolut itu hanya dimiliki oleh seorang raja. Nah, majelis ini memiliki 150 anggota, semuanya ditunjuk oleh raja. Nah, Majelis Permusyawaratan ini juga dipimpin oleh seorang ketua. Ketua saat ini adalah Abdullah bin Muhammad Al-Asyeh. Ya, Al-Asyeh. Sejalan dengan tradisi yang terus berjalan, jabatan ini merupakan orang yang memang punya garis keturunan dengan keluarga kerajaan. Nah, setelah kita mengetahui decision unit apa saja yang mempengaruhi keluarnya kebijakan ini, tentu akan menarik jika kita melihat dari sudut pandang rakyat Arab Saudi itu sendiri, di mana level nasional analisis yang sektornya itu berbeda. Kalau tadi kita membahas decision unitnya, sekarang kita akan membahas domestic audience-nya. Nah, domestic audience berarti itu Arab Saudi sendiri. Nah, terkait dengan keluarnya kebijakan pembatasan kuota haji dan umroh, rakyat Arab Saudi juga merasa keberatan dengan pembatasan tersebut. Karena masyarakat Arab Saudi itu merasa bahwa mereka itu tidak setiap tahun memiliki kesempatan yang sama gitu loh. Nah, sekarang kenapa kok pemerintah Arab Saudi melarang gitu loh? Padahal kebijakan ini sudah diperuntukkan untuk luar negeri. Kenapa rakyat lokal juga terkena imbasnya? Nah, itu terlihat juga dari banyaknya rakyat Arab yang melawan para petugas keamanan dan bahkan mereka mencari jalan atau mencari celah untuk bisa masuk ke dalam Mekah. Nah, pada dasarnya kerajaan Arab Saudi telah memberikan kuota kepada rakyat dalam negerinya untuk bisa menunaikan ibadah haji di Mekah. Namun itu sangat terbatas gitu loh. Nah, jadi akibatnya banyak rakyat yang berebut untuk bisa masuk ke dalam Mekah. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan national history atau culture. Nah, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Mekah dan Ka'bah telah menjadi sosok yang penting bagi umat beragama. Itu dibuktikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan dan memperbaiki Ka'bah. Nah, itu makin jelas terlihat
ketika Rasul umat Islam Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia dengan tempat kelahiran di tepat Mekahnya, di tengah kota Mekahnya, di dalam Ka'bah bahkan. Dan akhirnya perintah haji dan umroh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk umatnya, yang mana perintah tersebut berlangsung hingga sekarang. Ka'bah di Mekah setiap hari, bulan, dan tahunnya mampu mendatangkan ribuan, ratusan, dan jutaan manusia. Tentu dengan diterapkannya kebijakan ini, culture atau kebiasaan atau adat dari Arab Saudi di Mekah untuk pertama kalinya tidak akan seramai yang sebelum-sebelumnya karena pembatasan kuota haji tersebut. Nah, setelah kita memahami dari level individu analysis, terus national state analysis, sekarang kita masuk ke dalam tahap terakhir, di mana itu international level analysis. Nah, baik, Arab Saudi sebagai negara yang mengeluarkan kebijakan ini tentu telah mengkalkulasi segala kemungkinan baik dan buruknya. Arab Saudi mampu mengeluarkan kebijakan ini karena wisata religius seperti haji dan umroh hanya bisa dilakukan di Arab Saudi, tepatnya di Mekah dan Madinah. Nah, oleh karena itu, Arab Saudi di sini berkedudukan sebagai negara dengan superpower. Oke, saya juga ingin menambahkan ya, Mas Dwiki ya. Iya. Benar, Arab itu termasuk superpower di sini karena memang untuk melakukan ibadah haji, umroh dan lain-lain emang hanya di Arab ya kan, Mas Iya, Dwiki ya. Uh-uh. Ya, sedangkan ya di negara lain hanya bertindak atau berkedudukan di bawah Arab Saudi, yang mana mereka mau tidak mau menerima keputusannya. Soalnya emang itu hanya ada di Arab Saudi, tapi karena kebijakan tersebut akhirnya terhalang kan. Iya, betul. Nah, maka dari itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu emang udah konkret karena letak geografi dan negara Arab terletak di kawasan Asia Barat yang mana berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Merah serta utara Yaman. Garis pantai yang luas di Teluk Persia dan Laut Merah memberikan pengaruh besar pada pengiriman melalui Teluk Persia dan terusan Suez. Baik, tambahan yang sangat menarik ya. Nah, menurut saudara Mas Cesar ini ke depannya apakah berakhirnya pandemi COVID-19 ini kebijakan luar negeri Arab Saudi ini akan berubah atau akan seterusnya kebijakan luar negeri ini akan bertahan gitu, yaitu pengurangan kuota haji dan pembatasan kuota haji ini. Gimana menurut Mas Cesar? Menurut saya sendiri sih kita lihat dari kita lihat dulu deh dari kenyataan yang ada ya, fakta yang ada. Jikalau semisal saya sebagai warga negara Indonesia yang dimana mayoritasnya Muslim, pasti warga negaranya itu akan berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, entah itu walaupun kondisinya lagi pandemi atau tidak, tetapi selama ada rezeki, ada hal yang bisa kesempatan bisa kita gunakan untuk melakukan ibadah haji, kenapa tidak? Karena itu termasuk rukun iman ya kan Mas ya. Iya, betul. Itu kan juga hal yang ibadah juga kan ya. Dan saya haraplah ini dengan adanya pandemi ini, semoga dengan pengurangan kuota ini cukup sementara saja, karena dengan adanya hal ini, walaupun tidak ada pandemi seperti ini, kita pun sebagai warga negara Indonesia, saya menggunakan sudut pandang sebagai warga negara Indonesia, jikalau saya ingin pergi haji, itu memerlukan persiapan dan juga pembookingan tiket. Itu harus menunggu bertahun-tahun Mas baru bisa Mas. Iya, betul kan itu, betul. Dan itu cukup bayangkan saja jikalau ada orang yang sudah membooking dan memesan, ternyata ada pandemi dan itu dikurangi dan nggak jadi, bagaimana harapan mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun Mas jikalau ada hal seperti ini. Ya saya harap ini juga ada perhatian khusus lah
Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang dimana mayoritas dari pengunjung ke Arab Saudinya ini menurut saya ini Indonesia yang sangat banyak itu dari Indonesia ya, karena mayoritas agama muslimnya ini. Ya, saya harap ini cepat selesai dan putusan untuk pengurangan kuota hajinya ini semoga bisa diperlonggar agar orang-orang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk melakukan ibadah haji bisa melakukannya secepat mungkin, Mas. Iya. Seperti itu. Amin amin ya. Jawaban yang sangat menarik dan memang benar adanya bahwa em, rakyat Indonesia merupakan eh, terbanyak jumlah jamaah hajinya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya ada 101.000 jamaah haji yang berangkat ke Mekah. Jadi memang eh, untuk pembatasan kuota haji ini akan sangat merepotkan kita Indonesia Sekali. karena skala jamaah hajinya itu di kita itu sangat banyak gitu. Nah, kita berharap juga semoga pandemi COVID-19 ini berakhir dan semoga kebijakan ini hanya sementara dan kebijakan sebelum pandemi COVID-19 itu yang mengenai tidak adanya pembatasan semoga bisa terrealisasi. Dan untuk pemerintah Indonesia semangat untuk melobi pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Baik, sekian dari kami podcast yang sangat menarik apabila kita teliti lebih jauh. Mungkin ada pesan-kesan Mas Cesar? Ya, pesan-kesan saya selama podcast ini itu saya cukup senang karena podcast ini bermanfaat buat saya pribadi. Saya mendapatkan ilmu. Saya juga bisa tadi mendapatkan ilmu dari Mas Dwiki yang menjelaskan mengapa Arab itu membuat kebijakan ini, mengapa ini bisa terjadi karena pandemi dan lain-lain. Ya, jikalau saya mungkin kalau tidak mendengarkan podcast ini, saya mungkin kurang jelas ya akan berita itu ya. Tapi Ya, ya, podcast ini cukup bermanfaat buat saya. Ya, saya cukup senang dan saya harap dengan podcast ini juga saya juga bisa bermanfaat buat para pendengarnya ya ya, pasti. juga Mas Dwiki. Dan saya juga cukup senang dengan adanya podcast ini yang tadi saya sampaikan saya mendapatkan tambahan ilmu dari podcast ini. Terima kasih Mas Ya, Dwiki. terima kasih atas waktunya Mas Cesar dan ya kita akhiri saja podcast ini. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semuanya. kasih.